Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam berkah dalam. Minggu ini Tuhan menuntun pelan-pelan agar kita mampu menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Dalam bacaan pertama disampaikan, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Pelan-pelan Tuhan memberikan penegasan, memberikan keyakinan, akulah Tuhan, tiada yang lain. Nah, semoga kita sungguh menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup ini. Lalu melalui bacaan kedua, Tuhan mengatakan demikian, "Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu." Setelah Tuhan meyakinkan hanya Tuhan yang ada, dan Tuhan itu memberi kasih karunia, damai sejahtera yang menyertai kita. Dan semoga ini sungguh kita yakini sebagai pribadi yang mengimani Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kasih karunia, damai sejahtera yang menyertai kita. Lalu di dalam bait pengantar Injil, kita makin didorong dengan kata-kata ini, "Hendaklah kamu bersinar, bercahaya di dunia ini seperti bintang-bintang." Setelah meyakini akan Tuhan, diberi kasih karunia,
damai sejahtera, lalu Tuhan mengendaki supaya kita bersinar, bercahaya seperti bintang-bintang. Lalu Tuhan melanjutkan sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, mari kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah aku ini sebagai bapak, ibu, anak, remaja, kaum muda, yang kakung, yang putri, sebagai apapun, apakah hidupku sudah bersinar? Apakah hidupku bercahaya? Atau malah bleret, semrepet, layu? Nah, semoga kita mau melihat hidup kita dengan memegang teguh Tuhan adalah satu-satunya. Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan memberi damai menyertai kita, Tuhan mendorong supaya kita bersinar bagai bintang-bintang sambil berpegang pada firman Tuhan. Lalu dalam Injil suci, Tuhan memberikan contoh melalui dirinya sendiri sebagai pribadi yang bercahaya, yang bersinar. Apa yang terjadi? Di sini dikisahkan orang-orang Farisi berunding untuk menjerat Yesus. Langsung disajikan dengan suatu kisah di mana Tuhan Yesus mau dijerat oleh orang-orang Farisi. Nah, inilah lalu terjadi. Kita ditempatkan di dalam keluarga, di tengah lingkungan, masyarakat, gereja, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, dan kadangkala tidak mudah. Bahkan kadangkala kita diberi kesulitan, diberi tantangan, bahkan masalah yang berat. Kalau minggu kemarin kita mengungkapkan dengan sebuah kalimat, berkat datang seringkali dengan dibungkus salib. Lalu minggu ini Tuhan membimbing kita untuk semakin tangguh, semakin kuat menjalani kehidupan ini. Bahkan supaya bersinar. Dan Tuhan langsung memberi contoh sebuah kesulitan, sebuah tantangan, masalah yang berat. Ngeri. Dan semoga kita mau seperti Tuhan ini ketika ada kesulitan, tantangan, masalah hidup. Apa yang terjadi? Tuhan menghadapi. Tuhan menjalani. Nah, mari kita lihat sebagai anak, remaja, kaum muda, ibu-ibu, bapak-bapak, yang kakung, yang putri. Kalau ada kesulitan, tantangan, masalah berat, apakah aku mau menghadapi? Bertekun di dalam kesulitan, tantangan, masalah itu. Dan di sini Tuhan menghadapi para Farisi yang mau menjeratnya. Ibu bapak, bagaimana kalau tahu bahwa mau dijerat, mau dibuat untuk jatuh, mau dijegal, mau difitnah? Bagaimana menghadapi? Tuhan membimbing kita untuk menghadapi. Maka di sini boleh kita mengambil pesannya. Yang pertama, pede. Percaya diri
sebagai laskar Kristus, sebagai prajurit. Kalau ibu bapak membayangkan kita punya prajurit, lalu ada musuh yang datang, wah kok gede-gede, lah kok luar biasa, lalu lari. Lah iki prajurit imbas-imbis, prajurit yang lembek, yang lemah. Dan ternyata Tuhan membimbing kita untuk pede menghadapi orang-orang Farisi itu. Nah, semoga kita juga percaya diri menghadapi kehidupan kita masing-masing. Percaya diri. Tuhan memberi kemampuan, bahkan tadi disampaikan, Tuhan memberikan kasih karunia, damai sejahtera yang menyertai kamu. Nah, semoga kita meyakini itu untuk menghadapi, menjalani kehidupan kita masing-masing. Tidak mundur, namun menghadapi dengan percaya diri. Yang kedua, bahkan di sini ketika mereka bertanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tuhan Yesus percaya diri dan berani, bahkan bertanya balik, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu. Berani untuk menghadapi kehidupannya, tantangan kesulitannya. Lalu mereka menunjukkan, dan Tuhan dengan berani mengatakan gambar dan tulisan siapakah itu. Berani. Nah, mari kita lihat hidup kita masing-masing, renungkan. Apakah masih ada keberanian dalam diriku ini menghadapi dunia saat ini, duniaku, tantanganku, kesulitanku ini? Apakah aku berani? Atau aku ini menghindar, mencari yang enak-enak saja, yang mudah-mudah saja, sehingga akhirnya kebaikan itu tidak terjadi. Entah sebagai anak sekolah, anak kuliah, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai apapun, pasti mendapatkan cobaan. Nah, semoga kita masih punya keberanian itu. Gambar dan tulisan siapakah ini? Gambar dan tulisan kaisar. Lalu pesan yang ketiga, di mana Tuhan yakin. Apakah kita sebagai orang muda, orang dewasa, orang tua, yang kakung, yang putri, meyakini, yakin pada diriku? Di sini Tuhan mengatakan, gambar dan tulisan siapakah? Lalu Tuhan menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yakin dengan kata-katanya. Nah, apakah kita punya keyakinan dengan apa yang kita katakan, dengan pikiran-pikiran kita untuk menjalani kehidupan ini? Karena tidak sedikit saat ini banyak orang yang bingung. Bahkan pendaftaran capres wapres sudah dibuka, isih bingung arep milih sapa. Apakah kita ini juga orang-orang yang bingung? Atau kita ini pribadi-pribadi yang yakin dengan kata-kataku, dengan pikiranku untuk menjalani kehidupan ini? Sehingga aku tidak nebeng suatu yang sangat indah ketika calon wapres salah satu menyampaikan anak-anaknya
Anak-anak saya ini ketika sekolah, saya larang untuk mengatakan bahwa dia anak saya. Tidak nebeng kebaikan, popularitas orang tua, namun memperjuangkan hidupnya sendiri. Sampai kemudian selesai menekuni sekolah kuliahnya, tidak ada yang tahu dosennya. Ini luar biasa loh. Seringkali kita nempel, melekatkan diri pada ini, pada itu, pada pribadi ini, supaya mendapat kemudahan, supaya mendapat kelancaran. Nah, Tuhan hari ini membimbing kita untuk yakin bahwa aku ini bisa memperjuangkan hidupku tanpa harus nempel kanan kiri. Nah, semoga kita juga dimampukan untuk ini, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat di zaman ini, sehingga sungguh kemuliaan Tuhan akan tercurah dan sabda Tuhan terjadi. Hendaklah kamu bersinar, bercahaya seperti bintang-bintang sambil berpegang pada firman kehidupan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.